Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain Quran, itu kita perlu sering-sering baca hadis ya. Karena kita tidak bisa memahami Quran tanpa hadis, karena hadis itu ucapan dan perbuatan Rasulullah itu adalah bukan refleksi tapi cara Rasulullah menerjemahkan Al-Quran ya. Jadi Rasulullah itu adalah the living Quran, Quran yang hidup ya. Sekarang di sini ada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khotaya wa yarfa'u bihid darajah." Kata Rasulullah itu bersabda, apakah kalian itu mau aku tunjukkan adulukum satu amal yang dengan amal itu Allah menghapuskannya dosa-dosamu, dan dengan amal itu Allah mengangkatmu beberapa derajat. Qalu, para sahabat menjawab, merespon, bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, qal isbagul wudu' alal makarih wa kasratul khuta' ilal masajid wa intidharus salati ba'da salah fadzalikumur ribat ya. Jadi kata Rasulullah, supaya Allah menghapuskan dosamu dan mengangkat derajatmu, pertama kamu menyempurnakan wudhu alal makarih, jadi sempurnakan wudhu meskipun susah air ya, atau udara dingin, tetap sempurna wudhunya ya. Isbagul wudhu alal makarih, terus susah dapat air harus cari dulu untuk wudhu ya. Jadi tetap wudhu itu sempurna meskipun sulit ya, sulit air atau cuaca dingin dan lain-lain. Jadi itu pertama, langkah pertama adalah kata Rasulullah, supaya dosa kita diampuni dan Allah angkat derajat kita di sisi Allah, satu menyempurnakan wudhu alal makarih, dan kedua wa kasratul khuta' ilal masajid. Apa artinya? Artinya itu melangkahkan kaki ke masjid ya, untuk sholat berjamaah. Wa kasratul khuta' ilal masajid. Dan yang ketiga, wa intidharus salati ba'da sholah, menantikannya sholat. Setelah sholat tuh hati terikat pada terhadap sholatnya, selalu terikat hati pikiran terhadap sholat. Meskipun dia berada di rumah atau sibuk dengan pekerjaan, hatinya itu selalu nggak lepas dari keinginan untuk menyembah Allah, pengen datang lagi waktu sholat itu tiba dan dia terus sholat lagi. Wadzalikumur ribat. Itulah yang dinamakan ribat, berjaga di garis depannya. Maksud asli perkataan ribat itu berjihad ya, berjaga-jaga di tepi kota untuk menghadapi musuh. Maksudnya berjihad dengan selalu menutup dan menjaga celah bagi musuh. Menunggu sholat itu disebut ribat. Kenapa? Karena di dalam ribat itu, berjaga-jaga itu, hati selalu waspada itu ya, karena terhadap usaha untuk menahan dan mengendalikan hawa nafsu ya kan? Antara sholat satu dengan sholat yang lain. Nah kan kondisi seperti itu yang membuat Allah bisa menghapuskan dosa-dosa kita dan mengangkat derajat orang itu. Jadi ada 3 caranya. Satu, isbagul wudu
alal makarih, menyempurnakan, membaguskan wudhu meskipun situasi sulit karena udara dingin, terlalu dingin, atau mungkin kita ngantuk, atau air itu harus dicari dulu, ya kan? Tiba-tiba keran mati atau sanyu itu mati di rumah, nyari ke tetangga kesana kemari, tetap wudhunya sempurna meskipun kondisinya itu membuat sulit ya. Yang kedua, wa kasratul khuta, ya, memperbanyak langkah-langkah kaki ke masjid, artinya berjalan ke masjid untuk sholat jamaah. Itu yang kedua, itu bisa langkah-langkah ke masjid itu bisa menghapuskan dosa ya, setelah wudhunya di rumah ya. Dan kemudian wantidharus shalah, menunggu datangnya sholat lagi. Jadi hati tidak lalai, pentingnya sholat. Nah inilah jaminan dari Rasulullah kalau kita pengen dosa diampuni dan derajat kita itu ditinggikan oleh Allah di sisi Allah, maka ada 3 caranya. Pertama, menjaga wudhu, menyempurnakan wudhu sesulit apapun keadaannya, dan kemudian melangkah-langkah kaki ke masjid ya, untuk melakukan sholat berjamaah bersama kaum muslimin yang lain. Dan yang ketiga, setelah sholat itu siap siaga untuk menanti datangnya sholat berikutnya. Jadi hati selalu dipenuhi oleh keinginan untuk sholat dan tetap mengendalikan hawa nafsu antara sholat satu dengan sholat yang lain, sehingga kita terhindar dari kemaksiatan karena berusaha untuk menjaga ya, antara waktu sholat dengan sholat berikutnya, menjaga untuk tidak berbuat dosa dan menahan hawa nafsu untuk berbuat maksiat. Jadi dalam hadis ini, dalam Riyadhus Shalihin ada 5 anjuran untuk mutiara hadisnya itu ada 5 anjuran untuk membaguskan dan menyempurnakan wudhu dalam keadaan sulit, seperti udara sangat dingin, susah mendapatkan air atau harus berusaha untuk mendapatkan air atau yang lainnya. 2, senantiasa menjaga sholat berjamaah ya, di masjid dan memiliki perhatian yang serius, yang fokus terhadap sholat dan tidak disibukkan dengan yang lainnya. 3, termasuk ibadah adalah jihad dan mempersiapkan diri berjihad, karena di dalam jihad terdapat kesabaran, terdapat keteguhan, ketabahan, serta mencurahkan tenaga dan menahan diri dari maksiat. Dan 4, amalan-amalan ini dapat menjadi perantara diampuni dosa dan mendekatkan diri kepada Allah, yaitu apa? Membaguskan wudhu, menjaga wudhu, dan menjaga sholat berjamaah ya. Itu membuat amalan sholat jamaah dan wudhu yang sempurna di rumah itu, kemudian melangkahkan kaki untuk menjaga sholat jamaah, itu membuat Rasulullah orang itu diampuni dosanya oleh Allah dan derajatnya diangkat oleh Allah di sisi Allah. Dan yang kelima, keterangan yang ada dalam hadis ini tentang pengampunan harus berlaku bagi dosa-dosa yang kaitannya langsung dengan hak Allah, sedangkan dosa yang kaitannya dengan sesama manusia, maka orang yang melakukan kesalahan itu harus minta maaf kepada orang yang bersangkutan. Ya, mohon mendapatkan ridho dari orang yang kita bersalah kepada dia itu. Semoga hadis dalam Riyadhus Shalihin ini bisa menambah satu keimanan dan pencerahan bagi penonton channel Pesantren Ojo Lali menjelang berbuka puasa hari yang ke-16, hari Ahad ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.